next plan-nya guys, kita minta mutasi rekening. Kalau nanti emang ada terjadinya penyalahgunaan donasi, kita akan melaporkan guys, kita akan bikin laporan. Perlu nggak saya bongkar? Dan patut saya duga Novi itu adalah penjahat pemain roda 4. Ini saya punya barang buktinya. Boleh dilihat ke sini. Ini ada berapa jumlah transfer atas nama Novi ya, yang memang dia patut diduga merugikan masyarakat meskipun sudah SP3, tapi dengan cara-cara melawan hukum. Saudara dari Agus memberi tanggapan tentang donasi. Nggak apa-apa, pribadi ya buat saya ya. Karena kan matanya rusak kan, matanya udah rusak, habis itu dia nggak bisa kerja, mungkin dia mau beli susu anak mungkin ya, mau bayar utangnya dia, atau mungkin mau berterima kasih sama saudaranya yang udah ngebantuin dia. Menurut aku sih mau jadi masalah. Toh juga kan kita ini nyumbang kan buat nyari pahalanya udah kita dapat gitu. Jadi kalau untuk mungkin kayak gitu yang tadinya kita udah ikhlas, jadi aduh kok iya ya begini, jadi kan pahalanya jadi nggak nyampe lagi gitu. Itu kurang ajar banget sih. Siapa sih yang nyuruh Tenopi untuk tes rambut? Gara-gara kamu nih rambut Tenopi pita, jebol. Nanti kalau semisal negatif, gantian kamu yang akan dibully ya. Yang nyuruh-nyuruh, ya kamu yang bakal dibully ya atas tuduhan ataupun fitnahanmu. Kalau abang tanya ke saya apakah sebagai donatur apa sikap yang akan saya ambil, tentunya kalau melihat peristiwa seperti ini ada kemungkinan kita juga bisa ada bahan untuk melaporkan Agus ya, sebagai pada ujungnya bukan untuk memperkeruh suasana tapi untuk berkening lah, supaya sama-sama cabut laporan polisi lah mungkin ya, karena situasinya terus eskalasi gitu, memanas, bukannya semakin dingin malah semakin terus memanas. Bahkan saya dapat info bahwa katanya Tenopi mau dilaporkan juga kan, penggelapan juga kan. Ya itu lah mungkin, tapi kalau misalnya ditanya kalau nggak ada kejadian seperti ini ya kita sebagai donatur pasti nggak ngambil pusing lah. Kalau saya ya, saya tahu kalau donatur yang lain gitu. Gak mau berteman sama saya, gua nggak rugi ya. Emang gua pikirin, ya kalau saya begini ya, kemarin pada saat saya bersama dengan Novi, saya masih menyebut dia sebagai sahabat ya. Saya mengatakan dia sebagai sahabat. Ketika setelah sebelum respon pun dia seperti saya ya. Kita sempat ya, walaupun kalimat dia menurut saya dia kurang bersahabat, tapi saya tetap mengatakan dia sebagai sahabat. Tapi dengan dia bikin status ya, dengan dia mengucapkan bahwa yang bela Novi itu bukan tidak lagi jadi teman dan sebagainya. Kalau saya begini ya, kalau saya ya teman yang mau berteman sama saya, alhamdulillah. Nggak mau berteman sama saya, gua nggak rugi ya. Emang gua pikirin ya, emang dia siapa lu ya? Berteman sama gua juga untuk gua apa? Nah, jadi kalau seandainya ada sahabat saya yang menurut saya yang pantas saya hormati, yang pantas saya hargai, saya akan hormati dan hargai. Tapi kalau ada teman saya yang tidak pantas untuk saya hormati, tidak pantas saya hargai, mau ngapain ya berteman sama saya juga nggak penting ya. Emangnya lu ngasih apa ke gua? Dan urusan sama gua, mau berteman oke, nggak berteman silakan. Baca. Kembali lagi di channel Justice for All. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Agus. Pratiwi Novianti akhirnya melaporkan Agus ke polisi. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Gua itu sekarang tuh punya dua solusi untuk Novi ya. Jadi kalau seandainya dari pihak Novi memang sudah punya bukti itu, sebenarnya sudah cukup bukti permulaannya untuk melakukan pelaporan polisi terhadap Agus sebenarnya. Tapi kembali lagi, gue itu sekarang tuh punya dua solusi untuk Novi gitu ya, dimana dua jalan ini bisa ditempuh oleh Novi itu sendiri. Yang pertama seperti yang gue udah sampaikan, bahwa memang Novi bisa melakukan pelaporan polisi si Agus itu sendiri, yang mana nanti para penyumbang diajak untuk melakukan pelaporan bersama-sama. Sebenarnya itu bisa dilakukan oleh Novi terkait dengan pasal 372 KUH pidana gitu ya, terkait dengan penggelapan. Cuman kan nampaknya Novi memang tidak ingin melaporkan itu. Dari preskon kemarin juga Novi merasa dirinya bahwa fokusnya dia ingin yang terbaik kan, intinya kan dia tidak ingin ada konflik, dia tidak ingin membuat suasana semakin kisru gitu. Sehingga gue punya opsi yang kedua gitu. Kita lihat bahwa perkara tersebut sudah semakin lama semakin besar gitu ya, eskalasinya semakin besar, akhirnya yang membuat Novi dan Agus ini ramai di pemberitaan, di media sosial dan sebagainya. Agus juga
juga dipojokkan, Novi juga jadi pusing, mondar-mandir, ngurusin hanya perkara ini. Sementara di luaran sana masih banyak orang yang membutuhkan bantuan Novi begitu. Sehingga menurut gua nih, Novi bisa melakukan satu jalan. Kalau Novi pasrah, lalu misalnya uang tersebut dikembalikan kepada penyumbang, itu benar. Tapi kalau Novi seandainya pasrah, lalu uang tersebut diberikan kembali kepada Agus, lalu Agus bisa pakai sesuka-suka, gue ingin ingatkan bahwa Novi di sini punya tanggung jawab moral terhadap masyarakat, begitu ya, terhadap orang-orang yang menyumbang. Ingat, jangan pernah hilangkan peran Novi. Di mana Novi pertama kali yang membuat berita ini menjadi besar, Novi juga yang memperkenalkan Agus di ruang publik. Untuk pengacaranya, ya pengacaranya Agus, udah jangan banyak ngomong. Siapapun boleh berpendapat dalam hal ini. Jadi jangan dibungkam juga. Kondisinya begini, perkara atau kasus Agus dan Novi ini sudah menjadi konsumsi publik, sehingga siapapun memiliki hak untuk berkomentar. Tapi kan kembali lagi, komentarlah dengan cerdas, komentarlah dengan bijak, jangan menyerang ke pribadi seseorang, jangan melakukan komentar-komentar yang justru melanggar perbuatan pidana gitu ya, ada unsur pidananya, jangan sampai ada undang-undang ITE melekat di sana. Intinya berucaplah sesuai dengan konteksnya saja. Tapi gue mau sampaikan satu hal, bahwa Anda kena jebakan Batman dari omongan itu. Gini, kalau memang kalian menyamakan antara pengemis dan donasi, karena pengemis dan donasi itu berbeda. Kalau memang Agus disamakan dengan yang namanya pengemis, maka hari ini juga Dinas Sosial ambil Agus. Mungkin dia nggak terlalu kelihatan, mungkin ambilnya sedikit-sedikit, satu titik, beberapa titik gitu ya. Izin ya Kak. Ambil sedikit ya Kak. Maaf ya. Lihat video ini, sumpah gue sedih banget. Kayak segininya ya Teh Novi buat buktiin bahwa dia tuh bukan pengguna narkoboy gitu loh. Dia mau bantah tuduhan dari lawyer-lawyer sebelah sama tuduhan dari si Zanzabela itu ya. Dan setelah diperlakukan begini, Teh Novi gak ada tuh mau ngebales atau apa gitu loh. Dia cuma mau buktiin aja gitu loh, kalau semua tuduhan itu gak benar. Sedih banget gak sih? Terus kalau udah tes rambut kayak gini ya, kemarin udah tes urin juga, mau disuruh tes apa lagi? Tes CPNS? Apa testimoni? Emang dikira Teh Novi jual makanan apa? Kan enggak. Terus kalian harus nonton video ini nih. Akun-akun yang memang digerakkan, nanti kita minta polisi untuk menyelidiki gitu. Kenapa banyak yang membuli akun bodong? Apa tujuannya? Siapa yang menggerakkan? Nah, kalau terkait dengan pemilik yayasan ya tambah pasal lagi. Dengar kan dia bilang apa? Katanya akun-akun yang membuli si Agus ini adalah akun-akun bodong. Padahal ini jelas-jelas akun gua bukan akun bodong. Muka gua terpampang nyata gitu loh. Yang bodong tuh cuma udel gua, user gua, bukan akun gua gitu loh. Aduh, sumpah gua malu banget ya sama orang-orang di luar Indonesia ya, di negara-negara lain yang udah pada maju gitu loh. Karena kasus-kasus di Indonesia kayak begini nih sering banget terjadi, dan lawyer-lawyernya ya SDM-nya kayak gini gitu loh. Gua malu banget kalau misalnya orang Amerika usyara ngelihat di Indonesia SDM lawyernya kayak gini. Kata gue mah kalau kalah aja, jangan kebanyakan cerita mulu nggak kelar-kelar. Orang disuruh tes ini itu. Sekalian aja nanti udah kelar tes semuanya disuruh tes drive sekalian, suruh tes drive. Polemik soal uang donasi antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti masih belum berakhir. Belakangan dua pihak termasuk melalui masing-masing pengacara saling melawan. Tak heran jika hal ini kembali disorot publik. Masalah tersebut berawal dari dugaan penyelewengan uang donasi yang dilakukan Agus. Bukannya berobat, korban penyiraman air keras itu diduga menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang. Sisa uang donasi itu lantas dipindahkan ke rekening Yayasan Novi agar pengeluarannya dapat dipantau. Namun Agus malah melaporkan Novi ke polisi dan berikut kronologi polemik antara keduanya tersebut.
Agus Salim adalah korban penyiraman air keras yang berhasil menyita perhatian Pratiwi Novianti. Sang konten kreator itu memberikan uang dari sejumlah donatur sebesar 1,5 M untuk biaya pengobatan. Setelah itu Novi meminta Agus untuk menyerahkan kembali uang donasi tersebut kepada yayasannya. Hal ini berdasarkan dugaan bahwa Agus tidak transparan dalam penggunaan pemberian para donatur itu. Agus yang tak terima melaporkan Novi ke Polda Metro Jaya pada 19 Oktober 2024 atas kasus pencemaran nama baik. Dalam melakukan hal ini, ia didampingi Farhad Abbas dan laporannya telah diterima pihak kepolisian. Laporan itu terdaftar dengan nomor LPB 6330 10/2024 SPKT Polda Metro Jaya. Bersama dengan ini, Agus menyertakan bukti berupa rekaman video dan screenshot atau tangkapan layar pesan WhatsApp. Kuasa hukum Agus Salim kemudian mengklaim bahwa Novi tidak berhak mengambil donasi yang sudah diberikan kepada kliennya. Alasannya karena uang tersebut dikirim langsung ke Agus bukan melalui Novi. Novi pun semakin merasa dipojokkan dengan tindakan Agus yang melaporkannya ke polisi. Dugaan penyalahgunaan uang donasi Agus dan laporan terhadap Novi yang dilakukannya membuat tak sedikit warganet naik pitam. Mereka lantas membuat petisi yang menuntut agar Agus segera mengembalikan dana donasi ke donatur. Dari sini publik menilai bahwa Agus terlalu banyak drama dan tak sedikit yang merasa kesal dengannya. Baru-baru ini Novi mengaku tidak mengetahui awal mula munculnya petisi yang meminta agar donasi Agus dikembalikan kepada donatur. Ia lalu menegaskan bahwa bukan dirinya yang membuat petisi tersebut. Selain itu, Novi juga sempat dituduh menyewa buzzer untuk membuat petisi tersebut. Ia disangka sengaja berbuat curang agar dapat mengambil alih donasi. Namun, ia kembali menekankan petisi itu dibuat oleh warganet. Adapun petisi itu ternyata dibuat oleh salah satu donatur bernama Rizky Pras. Alasannya memunculkan petisi tersebut karena ia merasa kecewa terhadap Agus Salim yang tidak amanah menggunakan uang donasi.